Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Firdausia di Liputan Kabiwapas Situbondo. Pemirsa, pada hari ini merupakan hari kedua dari serangkaian acara kegiatan bimbingan manasik haji Kabiwapas Situbondo yang bertepat di Ijen View Hotel and Resort Kabupaten Bondowoso. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pelaksanaan Manasik Haji Plus tahun 2024 oleh KBIU Hapas Situbondo berjalan sangat sukses di hari kedua. Dengan bertempat di Ijen View Hotel and Resort yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Manasik Haji Plus tahun 2024 dilaksanakan selama 3 hari. Setelah sholat subuh, para jamaah melaksanakan manasik umroh, diajarkan mulai dari niat tawaf hingga doa-doa yang dianjurkan dan yang harus dibaca ketika umroh serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelaksanaan umroh. Setelah melaksanakan manasik secara praktek, para jamaah kembali diberikan materi yang bertempat di Argopuro Partisi Room. Menjadi materi pertama di pagi hari, keutamaan Mekah Madinah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Alawi Al-Yamani. Ulama dari Mesir itu, saya lupa namanya, ketika datang ke Masjidil Haram, minum air zam-zam barokah ini, mudah-mudahan kuat hafalan dan semacamnya, pulang jadi ahli hadis. Gitu. Ya Allah, barokah minum air zam-zam ini, tubuh saya ketika meninggal nanti tidak dimakan ulat, tidak tersentuh api neraka. Ya Allah, barokah minum air zam-zam, mudah-mudahan awet muda misalnya. Bisa ini, terutama ibu-ibu mungkin yang ingin awet muda, bapak-bapak juga ya. Iya. Ya tidak bisa Pak, kalau sudah tua awet muda kan tidak bisa. Kecuali yang masih muda-muda ini bisa. Yang penting itu Pak, mudah-mudahan dengan minum air zam-zam terhindar dari api neraka. Dengan minum air zam-zam tidak disentuh tanah. Orang kalau meninggal sudah tidak disentuh oleh tanah, asalkan iman dan Islam, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah ini, insya Allah sudah ada videonya. Not cool, nah ini tidak ada esnya ini. Kalau yang tidak ada tulisan biru seperti ini, maka ini adalah air zam-zam yang dingin. Karena kalau minum yang tidak ada tulisan biru seperti ini, maka mudah sakit, batuk dan semacamnya. Bibir pecah-pecah, sariawan. Dan gelas ini Bapak Ibu, sekali pakai, dipakai langsung letakkan di tempat yang di sebelahnya ini. Ematan menurut Ibu sekalian, mau diemat, ini menjaga steril Pak. Nabi Kiai itu saya barokan Kiai sedikit. Mun gue lebih pian. Beda gini barokan tapi saya rasa tidak. Jabal Rahmah. Nah ini Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Jabal Rahmah ini kurang lebih 20 kilo dari Masjidil Haram. Ini sudah di luar masjid ini. Kalau barusan itu semua di dalam masjid. Jabal Rahmah adalah bukit batu di padang Arafah yang terletak sekitar 25 km sebelah tenggara kota Mekah. Di puncak bukit tersebut terdapat tugu putih dibangun untuk mengenang peristiwa. Nah ini tugu ini hanya tanda bahwa Nabi Adam bertemunya di sini. Tapi orang yang haji dan umrah itu punya keyakinan berbeda. Ada tulis nama di situ. Orang yang ditulis namanya akan nyampe ke sana. Kalau dulu kan ada Pak, nitip foto. Pernah ya? Pernah motor foto lah Mbak. Jadi foto sama dengan Arafah. Terhajat. Belum motor lah Mbak. Alhamdulillah dia paham. Iya. Tidak ya foto. Tapi itu tidak ada dasarnya di dalam Islam. Yang ada itu hanya berdoa di tempat ini. Kalau mau doa,
berdoa ya di mana saja, asalkan di tempat-tempat yang suci. Jadi kita tidak dianjurkan naik ke sini nanti ketika ziarah, untuk di bawah saja foto bersama. Dawuhnya kiai itu, oh ini situs dari penguatan iman kita. Di puncak bukit tersebut terdapat tugu putih yang dibangun untuk mengenang peristiwa yang sangat penting bagi umat manusia. Nah, ini musim haji ini sudah Pak. Ini sedang wukuf ini. Tata cara masuk Masjidil Haram sebenarnya bukan cuma tertentu kepada Masjidil Haram. Masjid Nabawi, Masjid Situbondo, Masjid Bondowoso sama-sama membaca doa, sama-sama dianjurkan punya wudu, niat i'tikaf dan lain sebagainya. Yang pertama, doa ketika masuk kota Mekah, membaca doa Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi Allahumma ftahli abwaba fadlika, yang ada di bukunya gimana? Doa ketika masuk Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kadang jamaah itu Bapak Ibu hanya membaca doa masuk masjid ketika mau umrah dan pertama masuk masjid. Setelah berjamaah mandiri suami istri ke masjid lupa baca doa ini. Ini kalau bisa jangan seperti itu. Selanjutnya setelah masuk masjid, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, ini versi bahasa Arabnya. Kalau versi Maduranya dari apa? Qaula niat i'tikaf. Qaula niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. I'tikaf itu pertama harus punya wudu. Walaupun sehari semalam di dalam masjid tapi tidak bisa wudu, nah, itu i'tikaf yang tidak mendapatkan pahala. Jadi harus punya wudu. Yang kedua harus menutup aurat. Yang ketiga harus berniat. 3. Suci dari hadas, artinya punya wudu, menutup aurat dan niat. Tidak harus membaca Al-Quran, tidak harus sholat, tapi kan eman-eman di dalam masjid kalau tidak berzikir dan lain sebagainya. Niat sholat tahiyatul masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid. Nah, salat tahiyatul masjid ini Bapak Ibu disunnahkan kepada jamaah yang tidak mau tawaf. Kalau sampai dari hotel mau umrah atau dari hotel mau tawaf sunnah, maka salat tahiyatul masjid ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu sebenarnya dengan tawaf. Kalau tidak tawaf maka berlakulah sholat tahiyatul masjid. Eman ini kalau tidak dilakukan. Karena tujuan kita ke sana yaitu untuk beribadah. Kalau misalnya pas berubah karena capek dan semacamnya, ini kan eman berubah dari tujuan utama. Materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Nyai Haja Juwairiyah Fawaid tentang keutamaan haji dan umroh. Iblis tidak akan pernah menghalangi panjenengan berangkat, tapi iblis akan menghalangi panjenengan untuk rajin, akan menghalangi panjenengan untuk mangkat ke haram. Ini yang harus hati-hati. Oh hitangi, apalagi ibu-ibu, lalu tahu-tahu ada bapak-bapak, oh hitangi rokok. Nah, ulangku dikipui mari tuhur ke asar kemari sampai 1 hari tidak ke masjid. Hati-hati. Nah ini yang nanti digeser oleh iblis karena itu. Dia nampak panjenengan hadir, tapi maksimalnya pahala mana? Setelah masuk di masjid ada ujian lagi, kata dulu. Ya Allah, kalau yang namanya di masjid. Coba tanpa pasang, sombong dari dua kandungan jemaah. Tapi kalau di masjid, saya abu-abu, saya akan tangan, saya main HP, begitu. Nah ini perlu diantisipasi oleh bapak dan ibu. Kurangi HP di masjid. Boleh main HP, boleh tak susah.
tapi kurang. Tuh, yang kedua, kalau kanto segera pegang kan panjenengan pada konsentrol. Tuh, bagaimana belajar nikmat bertemu dengan Allah, nikmat di tempat yang suci. Kalau kita tidak nikmat, berarti ada sesuatu yang error, yang rusak di hati kita. Ada yang error, tidak nyambung. Kalau nyambung itu malah polong lagi ini, pakai sebab dengan apolong 20 tahun, 20 tahun, tak resah karena nyambung. Tak pernah pusing karena nyambung. Nah, tapi kalau sumpah maki suami dan istri sudah nyambung, jangankan sampai 30 tahun, setahun masih dihabis. Karena takut. Maka ini yang kita usahakan, menata hati, bagaimana kita cinta Allah, kita duduk di tempat suci, kita betul-betul semangat dan ngerti manisnya ibadah. Ini yang harus dilakukan. Belum tentu boleh, yakin, belum tentu. Yakin, jangan-jangan panjenengan terpulang yang pegang travel, belum tentu terpulang bisa boleh. Karena umur tidak ada yang tahu. Kecelakaan orang tidak ada yang tahu. Siapa yang tidak berharap bahwa kita akan sehat? Semua berharap kita sehat, kita muda, tidak akan pernah mati. Tapi kan cuma harapan nafsu. Karena memang ada sunatullah. Maka ketika panjenengan ditakdir di masjid yang sangat suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, betul-betul pacek lagi. Tak usah pakon Kiai Alawi, Nabi. Berangkat dari keinginan sendiri. Karena amal kadang tojak sampai terpulang di panjenengan orang luar, suami istri yang berikhlas hidup semati pun belum tentu ketemu nanti di hadapan Allah. Bahkan saling bermusuhan, saling gugat-menggugat. Anak dengan orang tua belum tentu ketemu dengan di surganya Allah. Bahkan saling gugat-menggugat. Aku dari dua ke anak-anak. Maka miring. Kita betul-betul dan pulang ke sini ini kalau saya mau berpikir tentang nilai ekonomis, panjenengan dipanggil lah seminggu kayak umroh tak usah pakai hotel bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan biometrik foto. Kemarin bilang tidak ada, sekarang harus. Nanti panjenengan akan ketemu dengan jemaah lain. Ada pesannya travel yang lain, sampaikan ke Jujur. Jangan sampai jemaahnya masih tahu harganya. Karena harga mereka sudah 250 juta. Makanya tolong agar mereka itu tak dikit atina akuli. Kan mesti akuli mata padu. Sedangkan tempatnya sama. Pelayanannya tidak ada hotel bagi mereka. Tidak ada seragam sebanyak panjenengan. Nah itu tidak ada mutawif yang ikut bersama-sama panjenengan. Panjenengan dikawal, pas harganya kok tidak sama. Dulu tahun yang lalu sudah 250 juta mereka minta ke jemaah. Dan panjenengan diem kalau ditanya sama. Tidak harus. Maka ini ibunya untuk paku sehingga nanti ada hati kerong ke Baitullah kerong ke panjenengan. Itu yang kita inginkan. Mau Baitullah kerong ke panjenengan akan diundang. Kalau panjenengan sobu omul, nak potong saya kerong Baitullah karena panjenengan gedeng Baitullah ongku. Itu yang kita tunggu. Tidak ada yang lain. Hati-hati. Tadi toh yang saya inginkan panjenengan karena terpulang. Mohon maaf besok terpulang tak bisa melayani panjenengan Kaditat Alawi, Nokdok Nabong dan seterusnya. Terpulang pamit ke beliaunya. Saya mau itikaf, saya mau doakan pesantren. Karena terpulang adalah yang ditakdirkan oleh Allah sering ke Mekah dan Madinah. Saya cuma bisa doakan Indonesia, doakan pesantren. Maka harus lengkap, ilmunya harus lengkap, cara ketemu Allah harus paham. Bukan cuma apolong tak campur. Ada panjenengan di Mekah, tapi semangat cintanya kepada Allah tak nyambung, hati tidak bergerak. Mau pulang tidak biasa, tak ada bergerak sekali. Karena tak nyambung, setrum tak nyambung, karena terlalu berat. Dan panjenengan tidak sadar itu Bapak Ibu. Maka
Jamaah kami tidak boleh kayak gitu. Makanya saya pulang harus 3 hari ada di sini. Panjenengan jauh sebelumnya sudah dianukan. Terus yang Ramadan kemarin dalam rangka kadinto sombong boleh. Bagi kami urusan maisha atau urusan keuntungan tuh kami tidak butuh itu. Kami butuh panjenengan adalah bagaimana keratur Allah. Allah berkenan mengabulkan doa-doa panjenengan, ibadah panjenengan. Kalau lebihnya Allah, maka rezeki mulai buat pakai lampun, panjenengan mau dimakan sama panjenengan. Kalau bukan rezekinya tumpah. Itu urusan Allah. Yang urusan saya, urusan Ketalawi dan teman-teman pengurus Kadinto hanya satu, ibadah panjenengan sampun. Dalam rangkaian manasik tersebut pula dihadiri pada hari pertama oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang kemudian turut memberikan mauidhah hasanah kepada para jamaah haji. Segala puji bagi Allah yang atas perkenan anugerah nikmat-Nya lah kita bisa menyempurnakan berbagai amal kebaikan. Termasuk di antara kebaikan-kebaikan yang terus kita ikhtiarkan menjadi semakin sempurna adalah pembekalan. Bekal untuk beribadah haji. Ini bagian dari hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya para calon jamaah haji. Mengapa? Karena ketika kita tergerak untuk membekali diri, berarti kita sudah menunjukkan sikap mempersiapkan sungguh-sungguh untuk beribadah. Tentu dengan harapan seluruh materi pembekalan yang diberikan oleh para pemateri benar-benar bermanfaat dan barokah, menjadi bekal yang sangat membantu panjenengan dalam melaksanakan manasik haji nantinya. Mungkin beberapa di antara para calon jamaah ada yang sudah beberapa kali, tetapi pengalaman yang berulang kali belum tentu menguatkan perjalanan manasik ibadah haji kita semua. Kadang seseorang butuh untuk mengulang kembali, apalagi sudah cukup lama rentang waktunya, mungkin beberapa tahun yang silam, belasan tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu pernah haji, lalu berhaji lagi. Tentu materi-materi yang sudah terlewatkan, pengalaman yang sudah terlewatkan, butuh penguatan kembali, butuh pengulangan kembali. Dalam hal ini, saya tidak ingin mendetail secara fiqhul manasik, tetapi nilai filosofi manasik haji itu sendiri. Pertama, bahwa ketika kita beribadah apapun, dari sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, maka yang harus dipegang sebagai prinsip kita sebagai hamba Allah adalah ta'abbudi, melaksanakan ibadah itu secara ta'abbudi, penghambaan. Sehingga dari awal sudah ada proses pemasrahan diri untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dengan penuh penyerahan diri, keyakinan bahwa ini pasti yang Allah perintahkan adalah yang terbaik untuk kita sebagai hambanya. Kemudian
semakin mantap karena menemukan hikmah, itu adalah bonus. Oh ternyata hikmahnya sholat demikian, hikmahnya zakat demikian, hikmahnya puasa demikian, hikmahnya haji demikian. Sehingga dengan membaca, mendengarkan, mengetahui hikmah-hikmah di balik ritual ibadah yang dilakukan, diri kita semakin mantap, keyakinan kita semakin kuat. Nah itu bonus. Tapi yang paling dasar, bahwa seluruh ibadah yang Allah perintahkan kita jalani dengan sikap ta'abbudi, penghambaan kepada Allah. Andai pun kita tidak tahu apa di balik hikmah suatu perintah, ya kita jalani saja. Ini poin yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Dikhawatirkan ada seseorang itu mau menjalankan ibadah sepenuh hati setelah tahu hikmahnya. Jika belum mengetahui hikmahnya, ada rasa enggan untuk melakukan ibadah itu. Apa pentingnya sholat? Apa pentingnya puasa? Ketika belum mendapatkan jawaban, dia waliyadzubillah, ya, na'udzubillah, kemudian meninggalkan semua kewajiban itu. Jangan sampai. Nah, masuk kepada poin rukun Islam. Kenapa urutannya Nabi sendiri yang kemudian menyebutkan? Tidak dibalik saja, urutan nomor 1 dari haji dulu. Ternyata Nabi dari awal sabda beliau sudah membuat satu gambaran rukun Islam itu bagaikan bangunan, konstruksi bangunan. Dari mana? Dari penyebutan Nabi buniyal Islamu ala khamsin. Buniyah, dibangun, dibina. Al-Islam, agama Islam itu ala khamsin, atas 5 pondasi kerangkanya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pondasinya adalah syahadat, 2 kalimat syahadat. Wa iqamus shalah. Kemudian rangka berikutnya, pilarnya adalah salat. Nah, kenapa kemudian syahadat dikatakan pondasi yang paling dasar? Urutannya dasar pertama. Kenapa salat dikatakan pilar? Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah pilarnya agama. Nah, kalau kemudian agama diumpamakan bangunan, berarti pilarnya itu adalah salat. Dan subhanallah, gerakan salat yang berdiri tegak kemudian sujud itu adalah gerakan seperti penopang kehidupan, seperti pilarnya rohani kita. Dan secara spiritual, orang sedang sholat terhubung ke alam yang tertinggi. Saat membuka iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Nabi memberitahukan rahasia bacaan itu adalah membuka pintu-pintu langit. Jadi saat kita membaca iftitah, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan alam yang tertinggi. Dengan bacaan tersebut, langit terbuka. Saat membaca Fatihah, kita sedang berkomunikasi dengan Rabbul Alamin dan dijawab oleh Allah. Saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alai abdi, hambaku telah memujaku. Maliki yaumiddin, dijawab oleh Allah, majjadani abdi, hambaku telah mengagukanku. Jadi saling berdialog. Kita mengucapkan kalimat, dijawab oleh Allah. Kita lagi mengucapkan, dijawab lagi oleh Allah. Nah, orang yang sudah bisa mencapai cita rasa, perasaan sedang berdialog, berkomunikasi pada Allah, tormator kabangira, ini adalah pencapaian cita rasa ruhani. Kenapa kemudian saat sholat merunduk?
agar membantu konsentrasi kita untuk merundukkan pikiran kita, tak cangkolang, melihat ke posisi tempat sujud kita. Selain membantu kehusuan, kalau kemudian menoleh, bisa jadi ada objek yang kita lihat, lalu konsentrasi kita kemana-mana. Apa jeng nangale orang ngakui kaos toko bangunan, maka sholatnya fokus kepada merek iklan toko bangunan. Sholat melihat ukiran masjid, macet lebur masjid, bukan lagi kepada fokus sholat. Setelah materi yang disampaikan Ibu Nyai Hajah Juwairia Fawaid, langsung dilanjutkan materi rukun dan wajib haji yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahsan Thoyib. Memohon kepada Allah pada saat itu, pada saat hari Arafah, di mana waktu ini adalah waktu yang istijabah. Harinya adalah haji yang mustajab, haji yang hari yang istimewa. Waktunya jenengan juga waktu yang tempatnya tempat yang istimewa. Ayo. Jadi jenengan eman-eman ya. Arafah di sini orang puasa berdoa aja, katanya Nabi itu mesti diterima. Tanggal sangat demikian, apalagi jenengan ada di tempat yang spesial yang namanya padang Arafah. Itu malah tambah itu ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak baca apa-apa, tak usah khawatir mau baca apa pun, aneh kan kita usah gitu. Nanti pokoknya yang apa yang dibaca oleh Ibu Nyai kita ikut aja, ya itu aja. Tak usah repot, pokoknya norok pun ini esak menorok dia ini. Itu ya Bapak Ibu di padang Arafah. Makanya jenengan nanti kalaupun misalnya agak panas-panas sedikit tidak apa-apa. Karena biasanya kalau yang tahun kemarin itu masuk dengan bus, wukufnya di dalam bus, maksudnya busnya masuk ke padang Arafah ya. Gitu. Turun dari bus, kalau panas masuk oleh bis, yang penting ada di Arafah, walaupun ada di dalam busnya, tidak apa-apa sah. Tapi kalau ingin merasa bagaimana panasnya di padang Arafah, kemudian keluar tak sakit segini. Saya takut saya glowing, takut jelang, tak usah gitu. Jika saya ingin merasakan bagaimana sebenarnya Arafah itu ya. Mulai dalam tulis AC waktu sejak Arafah panas, mak jelek lagi. Siapa dia? Bisa. Mana selain itu orang yang ngerok tadi biar bukan ini kata merasakan bagaimana Arafah ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu-waktu itu adalah waktu yang istijabah. Jenengan gunakan sebaik-baiknya. Itu Bapak Ibu. Ya, ini. Ya, maka yang dilakukan katanya ini pada waktu wukuf ya, yang penting diam diri di Arafah di situ pada waktu ini dan memperbanyak zikir dan berdoa. Doakan semua anak foto yang ada di rumah ya, semua. Ya Allah, abdina berangkat berdua ya Allah, jual sampai nenek mak. Pak dia kisah abdina ya Allah, tak masalah ya. Tapi jangan nyerang ya, jangan nyerang. Tidak apa meminta kepada Allah, tidak apa ya, tidak salah, tidak salah. Mau nak boleh boleh, aku tahu dia tak apa dia boleh kalau apa boleh seperti itu niatnya, bagus ya, bagus. Sambil nangis gitu. Umat nangis sampai tajuan tadi kayak bilis. Ya pokoknya busuk ya, pokoknya busuk di sini ya, di Arafah itu. Jenengan usahakan busuk. Apalagi kalau bisa nangis ya, minta ini di Arafah. Kalau jenengan tidak ikut wukuf di Arafah, maka hajinya jelas tidak sah sudah. Itu ya. Karena ini masuk rukun katanya tadi malam ya. Rukun itu kan artinya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, hajinya atau umrohnya tidak sah. Ayo ini. Gitu. Jadi empian entar ke Mekah, tangkel sangat pas tak norok toju di Arafah, ya hajinya dah sah itu. Padahal hanya entar toju. Sah itu hajinya itu. Itu ya.
Ini makanya jenengan benar-benar minta semoga sehat. Oleh sebab itu, jamaah yang sudah pergi ke tanah suci dalam keadaan apapun waktu itu, walaupun sakit misalnya, yang penting katanya dokter boleh dibawa ke Arafah, ya dibawa sakitnya, itu ya. Pakai ambulan misalnya, dibawa pakai ambulan, itu. Biar hajinya mereka sah. Sampai pakai infus, pakai selang macam-macam. Asalkan katanya dokter boleh dibawa ke Arafah, dibawa sama pemerintah. Ini biasa. Dalam rangka biar hajinya sah. Soalnya apa? Arafah 1 tahun itu hanya satu kali. Itu. Makanya haji dalam 1 tahun itu hanya ada 1 kali, karena Arafahnya hanya ada 1. Tanggal sangat Dzulhijjah, sangat Riyadhah, 1 tahun hanya 1 kali. Gitu. Kalau jenengan sudah tidak wukuf tahun ini, hajinya nggak sah, wajib kembali lagi tahun depan. Gitu. Ini ya, ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya Arafah. Maka ja'ipun Rasulullah tadi malam yang disampaikan oleh Kak Zaim, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Kemudian disusul dengan materi kesiapan berkas jamaah oleh Ustadz Darini Junaida Wasian. Jadi kami minta Bapak Ibu sekarang sampai besok ada waktu 2 hari, mohon sama-sama saling mengenal antar jamaah. Bukan hanya komunitasnya sendiri, misal Dungkek, Talango, terus Bali, misal tidak demikian. Yang kami harapkan adalah kebersamaan dari para jamaah itu sendiri. Kalau jamaah tidak nafsi-nafsi dalam melaksanakan ibadah haji, fa insya Allah perjalanan akan lancar. Apalagi Bapak Ibu sekalian, perlu kami tegaskan kembali, Bapak Ibu tidak boleh melakukan sesuatu yang mungkin itu menjadi larangan nantinya. Misal daunnya punyai A, maka semuanya harus ikut A. Tidak boleh ada yang masih punyai segala macam, tidak boleh. Harus sesuai dengan komando Ibu Nyai. Satu komando Ibu Nyai nanti akan dibantu oleh Kiai Alawi. Jadi kami mohon kebersamaan ini harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dipelihara. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu sekalian selama di tanah suci. Tadi Bunyai menyampaikan kalau di Madinah insya Allah kalau tidak ada perubahan kurang lebih 10 hari. Ternyata di kenyataannya ternyata harus berubah. Jadi ikut. Artinya mohon Bapak Ibu tidak perlu komplain segala macam, karena Bunyai sudah amat paham dan mengerti regulasi serta dinamika pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi mohon sama-sama ditaati apa yang menjadi aturan yang ada di Hafaz. Pada sore hari dilaksanakan manasik haji yang kemudian diikuti secara khusyuk oleh para jamaah. Alhamdulillah, ini pada manasik haji khusus KBU Hafaz yang diselenggarakan dalam waktu yang cukup panjang. Dari mulai awal ada waktu 1 hari, waktu bulan Rajab, yang hari Ramadan ada 2 hari, ada 3 hari sebelum bulan Syawal dan 3 hari setelah ini. Besok adalah penutupan di Hotel Ijen View yang kami bermalam bersama seluruh jamaah dari 47 jamaah dan panitia semuanya ada hampir 60 orang. Semua menyerap ilmu manasik haji dengan baik dan sempurna, agar nanti kami harapkan seluruh jamaah dari KBU Hafaz dengan Haji Plus ini, semua rangkaian apa yang dilakukan, yang diberikan manasik yang cukup panjang 6 kali, 6 hari pertemuan, yang hari ini 3 harinya mulai dari pagi jam 8 sampai nanti jam 10 malam, sudah 2 hari ini, besok penutupan di hari Rabu. Oleh karena itu kami berharap semua ilmu yang diperoleh jamaah KBU Hafaz dengan Haji Plus ini, semoga nanti mereka paham benar
dengan apa yang harus dilakukan di haji dan umroh, yang insya Allah umrohnya 10 kali. Umroh dengan umroh sunnahnya 10 kali, baru akan ikut rangkaian haji bersama-sama. Dan semuanya dari 10 kali umroh itu adalah umroh yang gratis dan haji dengan fasilitas yang insya Allah cukup bagus dan memenuhi syarat dan akan menjadikan kenangan yang sempurna untuk jamaah KBU Hafaz. Maka kami berharap kepada seluruh calon tamu Allah yang akan datang, yang sudah mendaftar, kurang lebih hari ini ada hampir 40 orang, itu betul-betul mempersiapkan lahir dan batin. Yang ingin bergabung untuk bisa umroh bersama KBU Hafaz, kami tunggu untuk mendaftarkan diri di KBU Hafaz melalui Sadarini dan teman-teman yang lain, agar kesempurnaan ibadah yang kami terus melakukan, bagaimana mereka sempurna dan hafal serta paham benar dengan seluruh manasiknya, sehingga membuahkan ridha Allah dalam haji yang mabrur, dan apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada haji yang mabrur balasan apapun kecuali surganya Allah. Itu yang kita tunggu, itu harap, mohon doa semoga jamaah kami dan seluruh jamaah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki predikat haji mabrur, diterima, mendapatkan surga Allah dalam ridha dan kasih sayang Allah yang sempurna. Alhamdulillah, saya Maimun Latif, rombongan jemaah Haji Plus KBU Hafaz pimpinan Bunyai Hajjah Juwairiyah Fawaid, di mana bagi pribadi saya ini pengalaman yang kedua kalinya ikut Haji Plus bersama KBU Hafaz. Alhamdulillah, pelayanan Bunyai dari berangkat sampai pulang, di mana pembekalan untuk ilmu-ilmu haji, terutama manasik haji, betul-betul sangat memuaskan, sehingga para jemaah dengan pembekalan ilmu haji itu membawa pulang haji yang mabrur. Ada sebuah maqalah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang mengamalkan amal apapun, ibadah apapun tanpa didasari ilmu, maka amalnya itu tertolak. Nah, dengan ini pimpinan KBU Hafaz Bunyai Hajjah Juwairiyah Fawaid As'ad ini betul-betul sangat membekali untuk kemabruran haji plus para jemaah, sehingga membawa manfaat yang barokah kepada orang yang berziarah.